Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala atau para pemirsa yang menyimak melalui streaming, yang semoga senantiasa kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini, yaitu hari ke-5 hari ke-5 bulan Dzulhijjah. Hari ke-5 dari bulan Dzulhijjah, kita masih di 10 pertama Dzulhijjah, yang itu hari-hari terbaik dunia. Amal-amal soleh di hari-hari ini pahalanya sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahala amal soleh di hari-hari ini menandingi pahala berjihad, bahkan menandingi pahala orang yang mati syahid atau selevel dengannya. Oleh karenanya, ketika kita menuntut ilmu di hari ini, di pagi hari ini, pahalanya sangat-sangat besar. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti tuntunan beliau hingga hari kiamat. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita melanjutkan pembahasan tentang fiqh sirah, yaitu meneladani atau mengambil pelajaran dari sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang sebelumnya kita membahas tentang perang Tabuk. Perang Tabuk yaitu perang yang dilaksanakan atau dilakukan di tahun ke-9 Hijriah. Tahun ke-9 Hijriah di bulan Rajab. Perang Tabuk ini waktu itu kaum muslimin, ya, mereka menghadapi pasukan orang-orang Romawi. Ya, pasukan orang Romawi. Dan perang Tabuk ini ketika Nabi berangkat dari Madinah ke Tabuk dengan jarak yang sangat jauh, ya, dan di waktu panas dan waktu kesulitan, sa'atil usrah, ya, waktu-waktu sulit di waktu itu. Maka Nabi mengajak para sahabat untuk berangkat. Dan Nabi memotivasi para sahabat untuk berinfak, membiayai perjalanan di perang Tabuk ini. Dan kisahnya sudah kita sampaikan. Di antara pelajaran-pelajarannya, pelajaran dari perang Tabuk ini sangat banyak para jemaah. Yaitu yang pertama, yang ketika intinya perang Tabuk itu ketika Nabi sampai di Tabuk, ternyata orang Romawi tidak berani berhadapan. Mereka sudah lari dan tidak mau bertempur dengan kaum muslimin. Dengan otomatis maka kaum muslimin mendapatkan kemenangan di perang Tabuk. Dan itu pun Nabi masih menunggu di Tabuk, tidak langsung pulang ke Madinah. Ya, beliau menunggu dan para sahabat, barangkali orang-orang Romawi pasukan mereka datang, namun tidak ada yang datang sama sekali. Sehingga Nabi dan para sahabat kembali ke kota Madinah. Maka di antara pelajaran dalam perang Tabuk, sedikit pelajaran
yaitu masyru'iyatul jihad bil mali wa annahu qarinul jihad bin nafsi. Ya. Jadi di dalam perang Tabuk itu kita mengambil pelajaran tentang disyariatkannya berjihad dengan harta sebagaimana berjihad dengan jiwa. Kita lihat para sahabat bagaimana Nabi dan para sahabat itu mereka berjihad dengan dua-duanya, dengan jiwa dan raga mereka dan juga dengan harta-harta mereka. Di perang Tabuk, Abu Bakar Siddiq menginfakkan seluruh hartanya. Umar bin Khattab menginfakkan separuh hartanya. Utsman bin Affan menginfakkan 1.000 dinar sama ratusan onta. 1.000 dinar ini sekarang di atas 10 miliar di atasnya. Dan sahabat-sahabat yang lain. Ya. Jadi di sini perang Tabuk ini mengajarkan kita berjihad itu juga dengan harta. Bahkan sahabat-sahabat yang ekonominya tidak baik-baik saja, itu mereka juga ikut berinfak. Ada yang infak 1 sok kurma, ada yang beberapa kurma, itu semuanya semangat berinfak. Sehingga kalau kita ingat kisah perang Tabuk ini ketika sahabat ini membawa harta yang sedikit karena itu yang mereka miliki, itu yang mereka punya, orang-orang munafik nyindir, wah ini pelit. Kalau ada sahabat yang bawa harta banyak, oh ini riya. Orang munafik seperti itu. Ya. Dan tentang berjihad dengan jiwa dan harta itu Allah sebutkan di surat Al-Hujurat ayat ke-15. Surat Al-Hujurat ayat ke-15, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Tsumma lam yartabu, dan mereka tidak ada keraguan dalam keimanannya. Imannya kuat, imannya kokoh, imannya tangguh. Kemudian apa kata Allah? Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dan mereka berjihad dengan harta-harta mereka dan jiwa-jiwa mereka di jalan Allah. Ini ciri-ciri orang yang beriman, dan ini sudah dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhu. Ya, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Mereka berjihad dengan jiwa dan raga, dengan tubuh mereka, jasad mereka, ya, dan dengan harta-harta mereka, harta dan jiwa mereka. Oleh karenanya kalau kita berusaha mencontoh para sahabat, kita meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, ya kita sisihkan harta yang kita miliki untuk menyebarkan ajaran Islam, menyebarkan tauhid, menyebarkan sunnah. Ya kita membantu santri-santri yang tidak mampu untuk mereka belajar din, belajar agama. Sehingga setelah santri ini lulus mereka menjadi seorang dai. Ya ini juga berjihad dengan harta. Ya ada orang-orang yang memang Masya Allah Allah berikan harta yang melimpah dan mereka Allah berikan hidayah untuk menggunakan hartanya dalam menyebarkan tauhid dan sunnah. Adakan daurah-daurah. Ya daurah masyayikh di Batu yang diikuti oleh para asatidz se-Indonesia itu ada yang membiayai. Di Bali itu ada yang membiayai. Daurah asatidah di Kota Batu setiap tahunnya atau sebelumnya di Malang itu ada yang membiayai itu dengan harta beliau. Ya. Dan orang itu kalau berinfak, semakin Allah tambahkan rezekinya, semakin Allah lancarkan usahanya. Kalau dia infaknya itu ikhlas. Ya. Ini yang pertama di antara pelajaran-pelajaran penting dari perang Tabuk, berjihad itu dengan harta dan dengan raga, dengan jiwa. Ya. Pelajaran yang lain yaitu masyru'iyatit tanafusi fil khairi fa innana, yaitu apa namanya? Disyariatkannya berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam ketaatan. Ya ini berlomba-lomba. Fastabiqul khairat wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Berlomba-lomba dalam kebaikan dan ketaatan. Dan itu sudah bisa dilakukan oleh para sahabat. Ya, dilakukan oleh para sahabat sebagaimana tadi Abu Bakar membawa semua hartanya. Karena Abu Bakar tawakalnya tinggi. Beliau sabar. Ya, kemudian Umar membawa separuh hartanya, Utsman membawa 1.000 dinar sama onta-onta ratusan jumlahnya.
Ya, maka ini bagaimana contoh mereka adalah generasi yang terbaik umat Islam dan mereka berlomba-lomba dalam meraup pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ceritanya para sahabat ini berlomba-lomba dalam dunia. Ya, tidak ada ceritanya para sahabat berlomba-lomba dalam dunia. Yang ada itu berlomba-lomba dalam ketaatan dan kebaikan. Ya, mereka ada yang kaya, tapi kaya itu bukan sebagai untuk bahan bangga-banggaan, sombong-sombongan tidak. Tapi kekayaan mereka itu dilekatkan, dilengketkan fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara pelajaran dari perang Tabuk yaitu keistimewaan yang dimiliki oleh Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi kalau Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum ini disebutkan infak-infaknya, sedekah-sedekahnya disebutkan di perang Tabuk. Ali di sini belum disebutkan sedekah beliau berapa. Kalau di perang Tabuk ini keutamaan Ali itu terlihat ketika Nabi menyuruh Ali ini tetap di Madinah, nggak usah berangkat ke Tabuk, karena Madinah perlu ada yang jaga, jangan semuanya berangkat. Ya, awalnya Ali pengen berangkat, pengen ikut berangkat ke Tabuk. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ala tardo an takuna minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu laisa nabiyyun min ba'di. Ketika Ali itu pengen berangkat ke Tabuk, kemudian Nabi menyuruh memerintahkan Ali supaya tetap di Madinah, maka Nabi mengatakan, apakah engkau tidak ridho? Apakah engkau enggak rela? Kedudukanmu di sisiku itu seperti kedudukan Harun di sisi Musa alaihissalam. Nabi Musa dan Nabi Harun dekat. Mereka berdua mendakwai Fir'aun. Ya. Illa annahu laisa nabiyyun ba'di. Hanya saja tidak ada nabi lagi setelahku, kata Nabi. Jadi kedudukan Ali di sisi Nabi itu seperti kedudukan Nabi Harun di sisi Nabi Musa alaihissalam. Ya, jadi sangat dekat. Ya. Ini diantara pelajaran-pelajaran dari perang Tabuk. Kemudian juga di antara pelajaran penting dari perang Tabuk yaitu hendaknya seorang muslim dan muslimah berhati-hati dari menunda-nunda suatu ibadah. Ya. Menunda-nunda dari sebuah ibadah. Fi takhallufi salasati wa taswifihim hatta fatahum rabbuna akhudul hadara min taswifi ta'ah wa anal hazma wa fil mubadarati ila ta'ah wa istihlalil fursah. Ketika perang Tabuk itu kan ada kisahnya tiga sahabat yang tidak ikut perang Tabuk. Ka'ab bin Malik dan dua sahabat beliau radhiyallahu anhum. Ya. Tiga sahabat ini mereka tidak ikut perang Tabuk dan mereka tidak memiliki uzur, tapi mereka jujur. Mereka jujur dalam penyampaiannya kepada Nabi. Mereka tidak mengarang-arang uzur, tidak mengarang-arang berita dan sebagainya, maka mereka jujur. Ya, sehingga Allah menerima taubatnya para sahabat ini ketika mereka tidak ikut perang Tabuk. Kenapa tiga sahabat ini mereka sampai tertinggal atau tidak ikut perang Tabuk? Karena disebutkan oleh para ulama menunda-nunda. Nanti saya akan ikut perang. Ya. Maka terkadang kita mendapatkan ini, tapi Allah sudah menerima taubat para sahabat ini. Ya, disebutkan dalam Al-Qur'an di surat At-Taubah. Sehingga ini pelajaran bagi kita semuanya untuk tidak menunda-nunda suatu ketaatan. Kalau ada kesempatan berbuat baik maka segera lakukan. Karena kalau ditunda-tunda biasanya itu enggak jadi. Kita berbuat baik itu lupa atau bahkan tidak jadi. Ya, orang mau berkurban, ya nanti dulu, akhirnya kepakai uangnya, enggak jadi kurban. Kalau sudah ada niat berkurban ya sudah, langsung transfer saja ke panitia. Jangan ditunda, nanti dipakai yang lain, dipakai yang sebagainya. Ya, ini diantara pelajaran-pelajaran dari perang Tabuk. Kemudian kita lanjutkan, yaitu pembahasan tentang Hajatul Wada. Ini musim haji, alhamdulillah kita pas pembahasan tentang haji wada. Ya, tentang haji wada, haji perpisahan. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidup beliau hajinya cuma sekali. Ya, haji beliau cuma satu kali saja.
Fi sanati tasi'ati minal hijrati ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin amiran alal haji liyaquma lil muslimina hajjahum wa ahlu syirki ala manazilihim min hajjihim lam yasuddu ba'du anil bait. Hajjah wada ini ada latar belakangnya. Di tahun ke-9 itu Nabi mengutus Abu Bakar untuk datang ke Mekah. Ya, untuk datang ke Mekah. Beliau Nabi meminta para Abu Bakar dan kaum muslimin untuk haji duluan ke Mekah di tahun 9 sambil betul-betul mengecek kota Mekah itu betul-betul steril dari bekas-bekas kesyirikan. Karena tahun ke-8 itu kan penaklukan kota Mekah. Jadi kota Mekah sudah kondusif. Sudah apa? Kondusif. Sudah di pangkuan kaum muslimin. Orang beribadah bebas, tidak diganggu, tidak dianiaya, tidak dizolimi sebagaimana di awal-awal dakwah Islam. Ya, tahun ke-8 seperti itu. Kemudian tahun ke-9 Nabi belum berangkat di waktu itu. Beliau berangkatnya tahun ke-10-nya. Di tahun ke-9 disebutkan di buku ini Nabi meminta Abu Bakar radhiyallahu anhu dan juga sama Ali bin Abi Thalib untuk berangkat ke Mekah. Ya. Untuk mengecek kesiapan kota Mekah, kesiapan Masjidil Haram untuk menyambut jamaah haji di tahun yang berikutnya, tahun ke-10-nya. Jadi di tahun ke-9 yang berangkat ini enggak banyak. Karena memang tujuannya selain untuk haji tapi juga untuk mengecek kesiapan ya tempat-tempat yang di situ ada dilaksanakan ibadah haji seperti untuk tawafnya, untuk sa'inya, untuk lempar jumrohnya, kemudian untuk wukufnya ini dicek. Ini di tahun ke-9. Sekaligus di tahun ke-9 itu juga Nabi SAW dan para sahabat menampakkan baro'ah, berlepas diri dari orang-orang musyrik. Ya, ini sudah dari awal, tapi ini lebih ditegaskan lagi. Sudah antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin itu ada garis pemisah, yaitu masalah akidah. Di tahun ke-9 ini Allah turunkan awal-awal surat At-Taubah. Ya, di tahun ke-9 ketika Abu Bakar dan Ali ini berangkat ke Mekah mengecek persiapan kota Mekah, itu Allah turunkan awal-awal surat At-Taubah. Bara'atu minallahi wa rasulihi ilal ladina ahadtu minal musyrikin. Atau ayat pertama. Ya. Dan bara'atu minallah, yaitu berlepas dirinya dari pelepasan diri dari Allah dan Rasulnya ya kepada orang-orang yang kalian mengadakan perjanjian dari orang-orang musyrik. Ya perjanjian tetap jalan. Tapi antara akidah, keimanan dan kesyirikan harus ada perpisahan. Harus ada garis pemisah. Ya. Fasihu fil ardi arba'ata asyhuri wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa anna Allaha mukhzil kafir. Ini awal-awal surat At-Taubah. Itu Allah turunkan ketika Abu Bakar dan Ali radhiyallahu anhuma itu mereka berangkat ke ke Mekah dalam rangka mempersiapkan ibadah haji untuk tahun ke-10 bagi kaum muslimin. Ya. Kemudian disebutkan wa fil amil asyir minal hijrati hina ma tajahaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahri dzulqa'dati wa amara an-nasa bil jihazi fiha al-ahu. Kemudian tiba tahun ke-10. Tahun berikutnya, setahun setelahnya, di bulan Dzulqa'dah. Ya, di bulan Dzulqa'dah itu Nabi menyampaikan kabar secara luas. Ya kalau zaman dulu menyampaikan kabar kan bisa di masjid atau dari mulut ke mulut. Sehingga kaum muslimin itu mengetahui bahwasanya Nabi akan berangkat ibadah haji di tahun tersebut. Ya, wah ini momen yang luar biasa, haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kan nggak mungkin haji bersama Nabi, tapi pahala haji bersama Nabi masih bisa. Yaitu ketika kita umrah di bulan Ramadan. Umrah di Ramadan pahalanya seperti haji bersama Nabi. Tapi kalau kita haji bersama Nabi, Nabi sudah wafat, nggak bisa. Makanya di sini Nabi sebelum beliau berangkat, itu beliau umumkan.
kepada seluruh sahabat yang bisa mendapatkan kabar ini, berita ini sampai kepada mereka, mau yang di Madinah, ya, mau yang di luar kota Madinah, di sekitar Madinah mereka sampai kabar ini. Ya, sehingga wala ma'udina finnas, ketika pengumuman haji ini diumumkan kepada seluruh manusia orang yang sudah masuk Islam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajjun qadimal madinati basyarun kabirun kulluhum yaltamisu an ya'tama bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ya'malu misla amali. Ketika diumumkan Nabi ini mau berangkat haji, banyak orang-orang yang mau ikut. Ya, baik dari Madinah atau dari luar kota Madinah, berdatangan ke kota Madinah. Ya karena apa? Karena orang-orang ini ingin melihat bagaimana manasik hajinya Nabi secara langsung. Ya, melihat langsung jadi apa dari satu ibadah ke ibadah yang lain, nanti bagaimana beliau mabit di Mina, bagaimana nanti wukufnya di Arafah, bagaimana mabit di Musdalifah, itu mereka ingin lihat langsung. An ya'tamma bi Rasulillah, semua ingin melihat secara langsung. Dan akhirnya mereka orang-orang ini bisa meneladani apa yang dilakukan Nabi dalam manasik hajinya, dalam manasik haji beliau. Kemudian wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li khamsi layalin baqina min Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah. Nabi berangkat di tanggal 25 Dzulqa'dah di tahun ke-10 Hijriah. Ya, dan disebutkan di referensi yang lain Nabi mengajak seluruh istrinya diajak tanpa terkecuali. Ya, kecuali Khadijah sudah wafat radhiyallahu anha. Istri-istri beliau yang masih hidup itu diajak semuanya. Karena memang ini kode atau sinyal ini haji yang terakhir, karena Nabi nggak akan haji lagi setelah ini. Ya, maka diajak semua istrinya, istri beliau diajak. Ya kalau zaman dulu itu kan onta itu ada kayak semacam kayak apa tenda di atasnya itu. Ya, jadi keistimewaan onta itu bisa ngangkut orang dikasih tenda bersama, kayak tenda kecil. Yaitu istri-istrinya beliau dimasukkan ke situ, ada hijabnya, ada kainnya, penutupnya gitu. Ya, itu semuanya istri beliau diajak. Summa akhrama bil haji wal umrah min Dzulhulaifah. Kemudian Nabi mengambil ihram yaitu di Dzulhulaifah atau di Bir Ali. Ya di Bir Ali. Sekarang namanya Bir Ali. Summa wasala sayrahu hatta qarba min Makkah. Ya Nabi ambil miqat di situ, beliau ihram. Ya labbaik Allahumma umratan wa hajjan atau yang semisalnya. Setelah para sahabat semuanya siap, semuanya ambil ambil miqat di Dzulhulaifah atau di Bir Ali, maka mereka pun bersiap-siap untuk menuju ke kota Mekah, melakukan safar. Ya di waktu itu kan mereka ada yang jalan kaki, ada yang naik tunggangan, hewan tunggangan, yang jelas belum ada pesawat seperti zaman kita saat ini. Ya, jadi memang effortnya itu luar biasa. Ya, vibes-nya itu kerasa banget. Memberangkat bareng-bareng jalan kaki, ada yang naik tunggangan gitu, seperti itu. Ya, dan itu lama pastinya, nggak cepat karena jalan kaki jarak 450 km atau kurang lebih lah. Itu kan bukan sesuatu yang gampang, apalagi jalannya bukan jalan yang mulus kayak kita zaman kita saat ini ya, jalannya masih bukit-bukit kan gitu ya, pasir-pasir. Ya kalau malam ya gelap, belum ada lampu wala apa-apa gitu. Ya bisa kita bayangkan di zaman kayak gitu. Kemudian beliau dan para sahabat itu menghabiskan waktu sampai berhari-hari, 1 pekan lebih. 1 pekan lebih namanya perjalanan. Ya. Kemudian sampailah, dan yang ikut disebutkan di referensi yang lain, di beberapa referensi yang ikut haji bersama Nabi di tahun itu adalah 100.000 orang. 100.000. Ya. Di waktu itu 100.000, kemudian alhamdulillah dengan izin Allah, dakwah Islam yang tersebar, sekarang yang haji jutaan orang kan begitu. Kalau di waktu itu masih ratusan ribu. Sekarang ini yang haji jutaan orang. Ya. Dan yang antri haji juga jutaan orang bisa jadi. Yang antri, yang belum pernah haji dan antri bisa jadi juga jutaan orang di seluruh penjuru dunia. Ya. Kemudian sampailah beliau di tempat namanya Dzituwa. Ya, Dzituwa ini dekat dengan kota Mekah. Ai subata bi Dzituwa.
Beliau singgah di situ, beliau bermalam, sehingga beliau sampailah di Masjidil Haram. Wa dakhalal Masjidil Haram wa tafa was'a wa lam yakhil. Karena di sini Nabi SAW itu kalau kita ingat haji itu ada 3 nusuk. Nusuk itu ada tamattu, ada qiran, ada ifrad. Ya, tamattu itu umroh dulu, kemudian tahallul baru haji. Kalau qiran ini umroh dulu, enggak pakai tahallul, nyambung ke haji. Kalau ifrad ini khusus haji tok, enggak pakai umroh. Ya. Waktu itu Nabi SAW itu beliau mengambil nusuk yaitu qiran. Ya, beliau menggandengkan umroh dan haji tapi tanpa tahallul. Ya, tanpa tahallul. Dan waktu itu beliau membawa hadiyu. Hadiyu ini hewan sembelihan. Dari Madinah beliau bawa. Ketika beliau sampai di Mekah, beliau memasuki Masjidil Haram dan beliau tawaf. Ya. Jadi kalau jamaah haji misalnya mereka dari Dzul Hulaifah kemudian sampai di Mekah, tidak perlu salat tahiyatul masjid, langsung tawaf saja, langsung tawaf. Ya tetap masuk masjid kan ada adab-adabnya, kaki kanan dulu, baca doa Allahumma ftahli abwaab rahmatik, ini sama, ini di seluruh masjid, termasuk Masjidil Haram. Kemudian cari di mana titik Hajar Aswad, di situ mulai tawaf tanpa salat tahiyatul masjid. Karena di sini Nabi sampai di Masjidil Haram, beliau tawaf, kemudian beliau sa'i. Dan beliau tidak tahallul, maksudnya beliau tetap pakai pakaian ihram sampai datang musim haji. Disebutkan beliau sampai di di kota Mekah itu setelah 8 hari 8 malam atau kurang lebih sekian. Jadi kalau berangkatnya itu tanggal 25 Dzulqa'dah sampai di Mekah kurang lebih tanggal 3 atau 4 Dzulhijjah. Ya, kurang lebih. Kemudian beliau tawaf dan beliau sa'i dan beliau tidak tahallul, tetap pakai pakaian ihram sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Jadi dalam keikhramannya beliau. Ya. Ini kalau sebagian orang ya enggak sabar, pengennya kan segera tahallul, semua pakai lepas pakaian ihram ya kan begitu. Ya. Jadi beliau tidak tahallul. Tapi beliau menyampaikan ya, wa amara man lam yakun mau hadiyun min ashabi an yakhilu ihramahum wa an yaj'aluha umrah. Nabi SAW memerintahkan para sahabat yang enggak bawa hewan hadiyu, enggak membawa hewan sembelihan, maka Nabi memerintahkan para sahabat untuk tahallul, menjadikan haji mereka haji tamattu. Ya. Dan Nabi SAW bersabda, "Lau staqbaltu min amri mastadbartu ma ahdaitu." Walaula anna ma'il hadiya la ahlaltu. Kata Nabi, seandainya tahun depan itu aku masih bisa haji, maka aku akan melakukan haji tamattu. Ya, seandainya aku tidak membawa hewan hadiyu ini dari Madinah, maka aku akan melakukan haji tamattu. Maka dari hadis ini di antara para ulama menyebutkan ya di antara nusuk-nusuk haji yang paling utama adalah haji tamattu. Ya, fahalla wa lam yakun lahu ma'hu hadiyun minas sahabat. Jadi para sahabat yang enggak bawa hewan hadiyu itu mereka bertahallul setelah umrah, setelah tawaf, sa'i, memendekkan rambut, kemudian mereka lepas pakaian ihram sampai nunggu hari-hari haji itu tiba. Ya. Dan alhamdulillah rata-rata jamaah haji Indonesia nusuk itu tamattu. Jadi umrah dulu, kemudian tahallul, baru nanti nunggu hari-hari datangnya hari-hari haji, mulai tanggal 8 Dzulhijjah. Kemudian wa fil yaumi tsani min Dzulhijjah tawajjaha ila Mina. Setelah tiba hari ke-8 bulan Dzulhijjah, hari ke-8 pagi. Ya, karena ibadah haji itu mulainya tanggal 8 Dzulhijjah. Tanggal 8 Dzulhijjah itu mulai rangkaian ibadah haji. Kemudian di tanggal hari ke-8 dari bulan Dzulhijjah, Nabi SAW menuju ke Mina. Fa shalla biha dhuhra wal asra wal maghriba wal isya wa bata tilkal lailah. Nabi sampai di Mina, beliau salat zuhur, asar, maghrib, isya. Beliau
menginap atau bermalam di Mina. Bermalam di Mina. Jadi 8 malam 9, malam 8 Zulhijjah, malam 9 Zulhijjah ini beliau mabit di Mina. Ya. Disebutkan beliau salat zuhur, asar, isya itu di qasar tapi tanpa dijamak. Qasran duna jam'in. Ya. Jadi zuhur di waktunya cuma 2 rakaat, asar tetap di waktunya 2 rakaat, maghrib tetap 3, isya tetap di waktunya 2 rakaat. Ini selama di Mina, tanggal 8. Beliau mabit di Mina ya di malam 8 malam 9. Ini dikenal dengan hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah itu hari ke-8, Yaumut Tarwiyah. Dan kalau di jamaah haji Indonesia itu tidak semuanya ikut Tarwiyah, terutama yang haji reguler. Ya, tidak semuanya ikut ikut di Mina Tarwiyah. Ada jamaah haji itu yang reguler ya, itu langsung diberangkatkan ke Arafah sama Kementerian Agama sama pemerintah. Ya. Jadi kalau kita haji reguler, kita cari KBIH atau travel yang bisa mengadakan tarwiyah. Jadi memang kalau mau tarwiyah itu dibolehkan sama pemerintah tapi bayar sendiri, bisnya bayar sendiri, makannya bayar sendiri, nggak ditanggung, tapi dibolehkan. Tapi ada tanda tangan kalau nggak salah, tanda tangan. Karena itu di luar programnya pemerintah. Ya. Kan eman pada zaman, dalam artian eman itu kita haji itu seumur hidup sekali, kalau bisa lengkap, ada tarwiyahnya sekalian. Kalau yang ONH+ ya insya Allah semuanya lengkap ya, yang saya tahu. Summa fis sobahi dhahaba ila Arafat. Setelah mabit di Mina, ya kalau sekarang Mina kan tenda-tenda ya, tenda-tenda. Kalau dulu wallahu alam bagaimana dia mabit di Mina, apakah ada tenda atau cuman beralaskan bumi, beratapkan langit atau bagaimana. Yang jelas beliau mabit di Mina. Dan sholat subuh di Mina. Wa fis sobahi dhahaba ila Arafat. Dan beliau di waktu pagi di hari ke-9 yaitu hari Arafah. Di hari Arafah, maka beliau melakukan wukuf. Ya. Di pagi hari sampai di Arafah, maka beliau wukuf. Dan para jamaah haji yang lain, para sahabat. Di saat itu wukuf, ya di siang harinya, itu beliau menyampaikan khutbah Arafah. Dan ini tiap tahun ada khutbah Arafah. Ya, itu pemerintah Saudi ada menugaskan khotib untuk khutbah Arafah itu langsung dari pemerintah, ditentukan tiap tahunnya. Ya. Di waktu itu, di tahun ke-10 itu Nabi SAW menyampaikan khutbah beliau ketika beliau haji. Di antara isi khutbah beliau bersabda, Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada. Ya, Nabi menyampaikan sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian itu diharamkan sebagaimana kemuliaan hari kalian ini, yaitu hari Arafah. Fi syahrikum hada, di bulan kalian ini, di bulan Dzulhijjah. Fi baladikum hada, di negeri kalian yang mulia, yaitu di kota Mekah. Oh, ini keutamaan yang double-double. Harinya hari Arafah, bulannya bulan Dzulhijjah, tempatnya di Mekah. Semuanya istimewa semuanya. Jadi Nabi mengingatkan sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian itu diharamkan. Maksudnya apa? Jangan seseorang itu menumpahkan darah tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Buat zaman sekarang kan kita terjadi banyak pembunuhan pada jamaah. Ini yang sangat disayangkan. Orang jauh dari ajaran Islam, orang gampang emosian, temperamental, dengan hal-hal sepele dia bisa membunuh. Dengan hal sepele saja. Padahal Nabi di tahun ke-10 itu menyampaikan kepada sahabat yang ikut haji, Inna dima'akum wa amwalakum haram. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian itu diharamkan. Jangan ada pertumpahan darah. Kecuali dengan alasan yang syar'i. Misalnya orang berzina, orang yang sudah nikah, maka dia dirajam sampai mati, ini boleh. Orang membunuh, dibunuh. Ini hal-hal yang dibenarkan. Selain itu nggak boleh. Ya. Jadi darah ini mahal. Maksudnya darah seorang muslim itu kedudukannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Bukan hanya darah, wa amwalakum, dan harta-harta kalian diharamkan. Ya, jadi jangan zalim dalam masalah jangan zalim dalam masalah darah, jangan zalim dalam masalah harta. Zalim dalam masalah harta ini banyak, utang nggak bayar, curang dalam timbangan, menyembunyikan aib ketika jual beli, itu zalim dalam masalah harta. Ya, ini sudah disampaikan oleh Nabi sejak 1400 tahun yang lalu. Ya, 14 abad yang lalu. Jadi hati-hati dalam masalah darah dan juga dalam masalah harta. Ini banyak kejadian-kejadian di masyarakat, ya, konflik masalah harta. Ya, harta waris dan lain sebagainya itu konflik. Ya. Karena jauhnya seseorang dari ketakwaan kepada Allah, jauh dari ilmu agama. Orang yang sudah belajar agama saja kadang masih keblinger dalam masalah harta. Ya, apalagi orang yang nggak belajar agama, orang yang jauh dari agama, ya tambah lagi. Ya, jadi jangan main-main dalam masalah harta seseorang. Kemudian apa kata Nabi? Ala kulli syai'in min amril jahiliyyati tahta qadami mawdu'un. Segala sesuatu perkara-perkara zaman jahiliyah, maka aku letakkan di atas kaki, di bawah kakiku. Sudah. Kebiasaan-kebiasaan, perilaku-perilaku zaman jahiliyah itu sudah buang jauh-jauh. Jangan dipraktekkan lagi. Jangan disebarkan lagi. Ya, seperti perilaku jahiliyah itu apa? Kayak meratap ketika terjadi musibah. Meratap itu kan termasuk perilakunya orang jahiliyah, bengok-bengok, jerit-jerit ketika musibah, gak ridho kepada takdir. Ini orang jahiliyah kayak gitu. Maka ketika khutbah Arafah Nabi sampaikan, segala sesuatu perkara jahiliyah saya letakkan di bawah kakiku. Hapus semuanya. Ya, hapus semuanya. Kemudian wa dima'ul jahiliyati mawdu'. Kemudian termasuk pertumpahan darah zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu kan sebelum datangnya Islam kan orang suka bertengkar, pertumpahan darah seperti terjadi antara Aus dan Khazraj. Itu sering perang saudara, sering terjadi pertumpahan darah. Itu disampaikan, ditekan kalau Nabi segala sesuatu perkara jahiliyah termasuk ya perang saudara, sering tukaran sampai pertumpahan darah itu saya letakkan di bawah kakiku ini. Sudah jangan diulang lagi. Jangan dimunculkan lagi. Ya, termasuk fanatisme jahiliyah, fanatik kepada suku, fanatik kepada golongan itu termasuk perkara-perkara jahiliyah. Jadi ada buku punyanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Masail Jahiliyah, Masail. Itu paling enggak kita baca-baca bersama supaya kita itu tidak melakukan apa yang dilakukan orang-orang zaman jahiliyah. Setelah datangnya Islam, Allah kasih hidayah, sudah jangan berperilaku seperti perilakunya orang-orang jahiliyah. Karena sudah diletakkan di bawah kakinya Nabi ketika beliau khutbah Arafah. Ya, ketika beliau menyampaikan khutbah Arafah. Kemudian di antara yang beliau sampaikan, wa riba jahiliyati mawdu'un. Wa awal riba atau riba jahiliyati riba Abbas bin Al-Muttalib fa innahu mawdu'un kulluhu. Dan termasuk riba zaman jahiliyah itu saya letakkan di bawah kakiku. Riba jahiliyah itu gimana? Riba jahiliyah itu di antaranya kalau orang itu berutang, kemudian dia nggak mampu bayar, nanti dikasih tambahan waktu, dikasih tambahan denda. Ya, orang utang 5 juta dalam waktu 5 bulan. 5 bulan belum lunas, kemudian dikasih tambahan waktu sama dikasih apa? Denda. Jadi 5 juta, awalnya 5 juta jadi 5.500.000 karena keterlambatan. Karena apa? Keterlambatan. Ini namanya riba jahiliyah. Itu sudah ada zaman dulu. Dan itu sudah dihapuskan sama Nabi, diletakkan sama beliau di bawah kakinya. Jangan ada lagi yang melakukan riba-riba zaman jahiliyah. Tapi sangat disayangkan zaman kita ada dan banyak ya. Banyak, terlambat kena denda. Terlambat bayar utang dikasih denda. Padahal orang terlambat bayar utang itu kan ya biasanya memang mereka kesulitan, nggak ada rezeki, nggak ada uang, akhirnya mereka harus menunggak hutangnya. Dan sesungguhnya kalau kita lihat tuntunan Al-Quran, ya wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau orang itu kesulitan, ya kasih tambahan waktu tapi tanpa denda gitu loh.
Kalau orang itu betul-betul kita lihat orangnya memang orangnya sudah bekerja keras, dia bukan orang yang malas, kemudian dia utang tapi belum mampu membayar, ya sudah kita kasih tambahan waktu tambahan, perpanjangkan temponya, tapi tanpa ada denda, ya tanpa ada tambahan nominal. Fanadiratun ila maisarah. Itu apa sebutnya dalam Al-Quran. Syukur-syukur kalau orang ini dibebaskan dari hutangnya, itu luar biasa. Ya. Ini diantara yang disampaikan oleh Nabi. Kemudian dalam khutbah Arafah itu beliau menyampaikan fattaqullaha fin nisa. Nabi menyampaikan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah terhadap istri-istri kalian. Ya. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Karena kalian ketika melakukan akad nikah dengan istri kalian itu kalian telah mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha, aku terima nikahnya fulana binti fulan. Itu kita ketika kita mengucapkan akad ini itu amanah itu ada di pundak kita. Sejak itu juga. Yang awalnya wanita ini ditanggung sama bapaknya, diperhatikan. Ya, setelah akad nikah, maka amanah ini berpindah kepada di pundak suami. Ini Nabi ingatkan para jemaah. Fa innakum akhadtumuhunna min bi amanatillah. Ya, karena kalian menjadikan wanita-wanita itu sebagai istri kalian dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dan kalian bisa menikmati istri kalian ketika kalian mengucapkan akad itu tadi. Ya. Walakum alaihinna alla yu'ti'anna furusyakum ahadan takrahunahu. Dan kalian berhak melarang istri-istri kalian untuk memasukkan laki-laki ke rumah kalian yang kalian enggak suka kepada laki-laki tadi. Fa in fa'alna dzalika fadribuhunna darban ghairu mubarrihin. Ya. Kalau kalian mendapati istri-istri kalian itu nusus itu enggak taat. Kemudian istri kita kok membangkang, maka didiklah dia. Boleh memukul tapi itu memukul tanpa menyakiti. Kan ada nusus itu ada cara-caranya mengobatinya dalam syariat Islam. Kemudian Nabi menyampaikan walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan wajib bagi kalian memberikan nafkah, ya makan, pakaian, tempat tinggal dengan cara yang baik, bil ma'ruf. Ya. Ini diantara yang disampaikan oleh Nabi ketika khutbah Arafah, masalah rumah tangga. Ya, ini penting karena rumah tangga ini kelompok terkecil dalam kehidupan masyarakat. Jadi kalau di masyarakat itu ada RT, RW, ada lurah, camat, maka dari semuanya yang paling kecil itu keluarga. Kalau keluarga ini baik, beres, ya sakinah mawaddah warahmah, insyaallah RT, RW itu semuanya beres juga, enggak ada masalah. Tapi kalau banyak keluarga yang berantakan, KDRT, ya keluarganya kacau balau, itu akan berpengaruh kepada tatanan masyarakat yang lain. Itu bisa kita dapatkan kenyataan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian Nabi menyampaikan waqad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu. Ini tasamtum bihi kitabullah. Kemudian Nabi menyampaikan dan aku telah tinggalkan kepada kalian. Ya, yang kalau kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat. Yaitu kitab dan Alkitab dan Sunnah. Itu Nabi sudah sampaikan. Pentingnya berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah ketika beliau khutbah Arafah. Ya. Wa amara bis-sam'i wa ta'ati li ulatil umur. Kemudian di antara poin-poin khutbah Arafah di waktu itu beliau memerintahkan para sahabat yang hadir untuk senantiasa mendengar dan taat kepada pemerintah kaum muslimin. Ya, mendengar dan taat dalam hal yang kebaikan. Ya. Karena banyak sekali maslahat, manfaat kalau rakyat itu tunduk dan patuh kepada pemerintah, mendengar dan taat dalam perkara yang baik. Ya. Kalau rakyatnya itu suka berontak, suka demo, ini dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas kehidupan nasional, mengganggu keamanan dan sebagainya. Kemudian wa ba'da an faragha min khutbatihi nazala alaihi qaulullah ta'ala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah selesai
dari khutbah Arafah, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yaitu di ayat ketiga surat Al-Maidah. Jadi ayat ini Al-Maidah 3 ayat ketiga dari surat Al-Maidah ini Allah turunkan ketika Nabi selesai khutbah Arafah. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini, ya hari itu, hari ketika ayat itu turun, hari Arafah 9 Dzulhijjah. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian. Perhatikan, agama Islam sudah sempurna. Namanya sempurna itu enggak perlu tambahan, enggak boleh dikurangi. Namanya sempurna, sempurna kan sudah bagus. Ya. Apa yang enggak perlu dimodifikasi lagi, sudah kita beragama sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agama kepada kita. Kita beragama sebagaimana para sahabat beragama Islam. Karena sempurna. Ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini kata Allah, aku telah sempurnakan agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian kata Allah, wa raditu lakumul Islam dinan. Dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Ya. Maka di sini menunjukkan akan kesempurnaan Islam. Jadi enggak usah ditambah-tambahi. Ya, jangan dikurang-kurang. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau meninggal dunia, sebelum beliau wafat, itu kita yakin beliau sudah menyampaikan semua ajaran Islam, kan begitu? Tidak ada satupun ajaran Islam yang beliau sembunyikan. Ini keyakinan kita, karena Nabi sifatnya Nabi itu amanah. Ya, sampai adab-adab ke toilet itu sudah diajarkan, doanya apa, kaki apa dulu, sampai hal-hal yang menurut sebagian orang itu sepele itu sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi kalau ada ibadah-ibadah di zaman kita yang itu tidak dicontohkan oleh Nabi SAW atau dicontohkan oleh sahabat, ya sudah nggak usah kita ikut-ikutan. Karena Islam ini sudah sempurna. Ya, Islam ini sudah sempurna dan Nabi sudah menyampaikan semua ajaran Islam. Tidak ada yang beliau sembunyikan sedikit pun. Summa waqafa fi Arafatin falam yazal waqifan hatta gharabatis syamsu. Kemudian Nabi wukuf di Arafah sampai matahari terbenam. Sampai datang waktu maghrib. Summa bata bi Musdalifah. Ya, kemudian beliau ya, setelah matahari terbenam beliau menuju ke Musdalifah. Ya, di Musdalifah beliau bermalam di sana, nginep ya di Musdalifah. Kemudian beliau menyampaikan setelah beliau sampai di Musdalifah, beliau sholat maghrib dan isya, jamak dan qashar di waktu isya. Ya, jamak dan qashar di waktu isya. Itu beliau bermalam di Musdalifah. Ya. Di Musdalifah kalau yang jamaah haji reguler yaitu sama, bahasa kita tuh ngemper. Di situ beralaskan bumi, beratapkan langit. Ya, yang haji reguler ya. Cuman ada karpet ala kadarnya, itu pun enggak semuanya. Ada yang kadang enggak dapat karpet, ada ya pokoknya lesehan gitu. Ini yang reguler. Wallahu alam, kalau yang plus mungkin ada fasilitas yang lainnya. Ada fasilitas yang lain. Jadi betul-betul kita haji itu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang laki-laki cuma 2 helai pakaian ihram yang nempel. Ya. Jadi enggak ada, semua mau rakyat biasa mau pejabat semuanya pakai pakaian ihram, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah beliau sampai di Muzdalifah, beliau mabit di sana, maka beliau bersabda. Ya, beliau bersabda kepada para sahabat yang ada waktu itu yang haji. Apa beliau mengatakan, "Litakhudhu anni manasikakum." Hendaklah kalian mengambil dariku manasik haji kalian. Ini Nabi sudah kasih contoh. Ya, mulai dari ini itu Nabi sudah kasih contoh. Maka beliau bersabda, "Litakhudhu anni manasikakum." Hendaklah kalian mengambil dariku manasik haji kalian. Fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hujjati hadi. Nabi sudah memberikan penjelasan. Karena aku tidak tahu, ya, apakah aku bisa haji lagi setelah tahun ini. Itu sudah kode padanya. Ya.
Jadi ini Nabi sudah sampaikan itu kalau para sahabat kan sangat khusyuk ya kalau melihat kalau Nabi bersabda itu beliau para sahabat pasti mendengar, menyimak. Wah ini sesuatu yang makanya haji wada itu kan perpisahan. Karena aku tidak tahu kata Nabi. Mungkin aku tidak akan haji lagi setelah tahun ini. Ya. Dan ini juga penting bagi ya semuanya ya dalam artian kalau kita ada kesempatan untuk haji, kan haji ini kan memang biayanya besar dan nunggunya itu lumayan lama. Maka kalau bisa ada kesempatan haji, jadikan itu seolah-olah itu haji terakhir kita. Karena untuk kembali lagi itu mungkin nggak tahu kapan. Yes. Ya kalau ada Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kaya bisa. Tapi itu mungkin menurut kacamata kita nggak tahu kapan. Kalau umroh sih oke, umroh dalam waktu dekat bisa, tiap tahun, tiap bulan bisa. Tapi kalau haji ya tidak semudah umroh kan begitu ya. Maka Nabi sudah menyampaikan fa inilah dari la'alila ahujju pada hajati hadi. Karena aku tidak tahu apakah aku akan bisa haji lagi setelah tahun ini. Ya. Kemudian yang terakhir untuk pertemuan pagi hari ini disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau di Muzdalifah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hodatal aqabah wa ala naqatihi. Ketika Nabi di tanggal 10 Dzulhijjah setelah bermalam di Muzdalifah, maka beliau minta diambilkan kerikil. Ilqat li al-hasa, ambilkan aku kerikil. Ya, carikan aku kerikil. Kemudian Nabi diambilkan oleh para sahabat untuk kerikil-kerikil jumlahnya 7. Karena di tanggal 10 itu jamaah haji melempar jumur akobah saja. Yang sughra sama wusta tidak dilempar di tanggal 10 Dzulhijjah. Maka Nabi cuma minta 7 kerikil. Ya. Kemudian beliau melempar setiap kali lemparan itu beliau membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali lemparan. Kemudian Nabi bersabda, jadi hampir setiap momen itu beliau menyampaikan nasihat, wejangan atau sabda beliau atau hadis. Beliau menyampaikan ketika beliau lempar jumroh Aqabah setelah selesai, ya ayuhan nas iyyakum wal hulu fiddin. Wahai manusia, berhati-hatilah kalian dari sikap hulu itu berlebihan. Sikap ekstrim. Fa innahu ahlaka man kana qablakum al hulu wa fiddin. Karena sikap hulu itu adalah yang menyebabkan kebinasaan orang-orang sebelum kalian. Hulu kepada orang-orang soleh berlebihan. Zaman kita kan ada orang berlebihan kepada orang soleh. Ya orang soleh kita hormati, kita muliakan, tapi jangan sampai berlebihan. Ya, orang soleh juga punya dosa, punya maksiat, cuman kita nggak tahu saja maksiatnya bagaimana. Allah yang tutupi orang ini sehingga kita melihat orang baik, orang soleh. Ya, orang soleh biasa, tetap kita hormati, tapi jangan sampai berlebihan. Karena berlebihan kepada orang soleh ini menyebabkan kepada kesyirikan atau hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini dulu. Sedikit tentang haji wada masih ada karena ini masih sampai di di Muzdalifah dan lempar jumroh. Nanti ada amalan-amalan yang lain seperti tawaf, ya, kemudian sa'i, kemudian mabit di Mina di hari-hari tasyrik itu ada termasuk dari manasik haji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Jadi kita punya gambaran tentang ibadah haji yang sudah pernah haji, tetap berdoa supaya hajinya diterima. Ya, jadi kalau kita musim-musim haji kayak gini, kalau kita sudah pernah haji, itu kita lihat diri kita. Ya, kita lebih baik enggak setelah haji atau jangan-jangan sama saja. Karena haji mabrur itu ciri-cirinya orang setelah haji itu lebih baik, lebih bertakwa, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau setelah haji atau sebelum haji, setelah haji sama saja ya dikhawatirkan bukan haji yang mabrur. Kemudian kita juga motivasi anak-anak kita untuk bisa haji. Di musim-musim kayak gini, perlihatkan pada anak-anak kita tentang manasik haji. Supaya di dalam hati mereka itu ada keinginan, nanti kalau saya besar saya mau haji. Ya kalau perlu kita nabung untuk anak kita supaya haji. Jadi anak itu kalau memang ada rezeki lebih ya, anak itu bisa dibelikan rumah, dibelikan kendaraan. Tapi jangan lupa anak ini kita danai untuk bisa haji. Ya, jadi ketika mereka besar, mereka masih kuat, mereka sudah bisa haji. Nggak nunggu mereka dewasa, baru nabung, nanti sudah tua baru berangkat haji. Ya boleh, tapi haji itu kan ibadah fisik juga.
ibadah fisik karena berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, wallahu a'lam shawab. Dan yang belum haji atau lagi ngantri haji, jangan lupa melakukan amalan-amalan yang pahalanya seperti pahala haji. Kan ada, nanti cari tahu, baca-baca lagi amalan-amalan apa yang pahalanya itu sepadan dengan pahala ibadah haji. Ya, jadi kita mungkin nggak bisa seperti jamaah haji, mereka di tanah suci, kita di Indonesia, tapi waktunya sama. Kita berada di waktu-waktu yang mulia. Kita berada di waktu-waktu yang istimewa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan ibadah kita, infaknya, bacaan Al-Qur'annya di hari-hari ini. 10 pertama Dzulhijjah ini hari-hari yang luar biasa. Ya. Tandingannya 10 pertama Dzulhijjah itu 10 hari terakhir Ramadan ini yang bisa menyaingi 10 terakhir Ramadan di 10 pertama Dzulhijjah ini. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh 10 hari terakhir Ramadan, maka kita hanya bersungguh-sungguh di 10 pertama Dzulhijjah. Cuman di Dzulhijjah ini enggak ada Lailatul Qadar. Adanya hari Arafah, adanya hari penyembelihan. Kalau di Ramadan enggak ada hari Arafah, enggak ada. Enggak ada ibadah haji di Ramadan, enggak ada. Ya, tidak ada hari penyembelihan di Ramadan, tidak ada. Jadi samalah. Apple to apple, jadi sama. Atau bahkan ada mengatakan 10 Dzulhijjah ini luar biasa. Syekh Utsaimin mengatakan 2 rakaat yang kita kerjakan di 10 pertama Dzulhijjah itu jauh lebih besar, lebih utama daripada 2 rakaat yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Jadi banyakin sholat duha, banyakin sholat tahajud di hari-hari ini. Semoga Allah mudahkan kita untuk memaksimalkan ibadah di bulan ini, yaitu di bulan 10 Dzulhijjah. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk berkurban. Dan semoga Allah mudahkan kita dan keturunan kita untuk melakukan ibadah umrah dan ibadah haji. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.